Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasin Bakara dengan NIM 432210101060. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk video hasil pengamalan saya dan hasil kerja saya tentang analisis deskriptif dan uji asumsi klasik untuk merampungkan tugas besar 2 statistik saya. Berikut adalah variabel-variabel yang telah diinput ke SPSS melalui data-data yang telah kita kumpulkan melalui data laporan keuangan dan laporan tahunan 20 perusahaan selama 3 tahun terakhir. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan pengujian data dari 7 variabel X terhadap 1 variabel Y. Lalu dari 20 perusahaan tersebut kita akan memasuki pengujian data. Sini kita sudah memindahkan ke aplikasi SPSS. Lalu kita akan menguji dengan mengklik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan data deskriptif statistik yang akan kita uji kembali dengan mengklik analyze, lalu regression, dan juga kita klik linear. Lalu setelah variabel X dan variabel Y nya dimasukkan ke dependent dan ke bawah, kita klik statistik dan checklist pada collinearity diagnostic dan checklist pada Durbin-Watson. Setelah itu kita continue, klik plot, lalu pindahkan stress ID ke variabel Y, dan z-pred ke variabel X. Lalu klik histogram, klik yang ada di standardized residual, lalu OK, klik save, dan klik unstandardized pada residuals. Setelah itu klik OK, lalu lanjut. Klik option. Kita sudah sesuai, maka klik OK. Oke. Lalu setelah dilakukannya uji deskriptif, statistik, dan regression tadi, maka berikut adalah hasil uji tersebut. Setelah itu, kita lanjut ke uji multikolinearitas. Di sini kita menggunakan data koefisien dari hasil uji tadi. Lalu setelah itu kita akan kembali balik ke SPSS untuk memindahkan data model sendiri. Lalu di sini dapat dilihat bahwa data ini terbebas dari gejala multikolinearitas dikarenakan memenuhi 2 syarat, yaitu angka tidak lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10,6. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Di sini kita menggunakan tabel model summary dan dengan syarat agar lulus data dari uji autokorelasi yaitu DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 dikurang DU. Karena kebetulan di sini datanya sesuai dengan syarat, maka tidak ada yang perlu diobati. Nah, di sini kita melihat DU dan DW-nya itu dari tabel, yaitu urutan ke-60 karena kita memakai 60, banyaknya data tuh 60, N-nya tuh 60. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan mengklik transform, lalu kita klik compute variable, dan untuk variabelnya kita mengklik
ABS dan TBS tindakan atas. Lalu untuk unstandardized residualnya dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah di sini, lalu dari data tersebut kita akan menguji kembali dengan mengklik analyze, dan juga kita confirmation dan boolean. Lalu ada beberapa variabel yang akan dipindahkan ke sebelah kanan, yaitu ABS sebelah kanan atas dan variabel yang lainnya dipindahkan juga di kanan. Lalu di sini kita klik OK dan kita save. Lalu di residual kita mencetuskan standardized. Setelah kita menguji data tersebut, kita akan mendapatkan data koefisien yang akan kita pindahkan ke Word. Baik dari data uji heteroskedastisitas ini dapat dikatakan normal dikarenakan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dari data ini menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Di sini kita masuk ke analyze, lalu klik non-parametric test, lalu common strip sample. Lalu setelah itu unstandardized residual dipindahkan ke test variable list. Lalu klik OK. Setelah itu di sini ada hasil dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah ini di copy. Lalu di sini sigmanya itu sebesar 0,001, sementara syarat lulus uji normalitas adalah 0,005, sehingga data uji normalitas ini perlu untuk diperbaiki. Maka akan dilakukan pengobatan, yaitu dengan mengklik transform, lalu pilih opsi compute variable, lalu pada target variable diketik sqrt_dk, lalu di numeric expression diklik sqrt buka kurung, lalu masukkan variabel x1 komisioner independen. Lalu setelah itu OK. Dan hal yang sama pula dilakukan kepada X2, X3, X4, X5, X6, X7 dan Y-nya. Baik, jadi di sini kita sudah memasuki pengobatan uji normalitas, itu dengan klik analyze, commit transform, lalu kita klik commit variable. Di sini variabelnya x2 karena sebelumnya x1,
komisioner. Pindahkan ke sebelah kanan, lalu habis itu klik OK. Nah, di sini akan muncul data baru dari SKRT X2. Lalu kita akan masuk lagi ke transform variabel. Nah, untuk variabel selanjutnya yaitu X3. Dengan nama red expressionnya di sebelah kanan itu yaitu board director. Lalu klik OK. Terus setelah itu kita akan masuk transform lagi. Transform lagi, lalu klik complete variable. Untuk variabel selanjutnya yaitu X4, dan di sisi sebelah kanannya yaitu leverage. Selanjutnya yaitu variabel X5 dengan cara yang sama dengan mengklik transform. Lalu dengan mengklik transform, copy variabel variabelnya X5 dengan di sisi sebelah kanan yaitu size. Lalu klik OK. Klik OK. Selanjutnya yaitu X6 dengan cara yang sama, lalu klik transform dengan target variabelnya yaitu SKRT X6. Itu nama expressionnya itu adalah kepemilikan institusi institusional. Klik OK. Lalu selanjutnya yaitu X7. Lalu untuk target variabelnya itu X7 dan nama expressionnya yaitu audit komite. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul data baru yaitu SKRT X1 sampai SKRT X7. Lalu setelah itu kita akan masukkan kembali SKRT untuk variabel Y-nya. Di sini untuk nomor expressionnya itu adalah return saham. Lalu klik OK. Di sini akan muncul data baru yaitu SKRT variabel Y. Lalu untuk step selanjutnya yaitu kita mengklik analyze, lalu regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini kita akan memindahkan beberapa variabel ke dependent dan ke independent. Untuk dependent ini kita akan masukkan variabel return saham yaitu Y. Dan juga untuk independent ini adalah variabel dari X1 sampai X7. Lalu selanjutnya kita akan mengklik save. Lalu untuk residualnya
non parametric test, lalu kita klik paling bawah. Lalu setelah itu kita akan memindahkan beberapa variabel lagi ke test variable list. Untuk di sebelah kanan, kita akan memindahkan unstandardized residual, lalu klik OK. Nah, lalu di sini kita akan mendapatkan data terbaru